Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qarabati wa ali baiti ajmain wa ila musannifil kitab wa mukatibil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wal maqalatu saniyatu, wal maqalatu dan adapun mauidhah atau nasihat asaniyatu yang kedua atau ucapan dari musannif yang kedua atau nasihat yang kedua. Itu qala sudah bersabda siapa Nabi baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaikum, menjagalah kalian semua bimujalasatil ulama'i dengan duduk-duduk dengan para ulama. Ai al-amilina artinya yang mengamalkan ilmunya. Jadi di maqalatus saniyah atau nasihat yang kedua ini pesan Nabi, kita usahakan apapun keadaan kita jangan kita tinggalkan duduk-duduk dengan para ulama. Anggaplah kita tuh ngaji lah ya. Ngaji, bukan dzikir loh Pak Janis ya. Ngaji, bukan ibadah, bukan dzikir tapi ngaji yang dimaksud di sini. Jadi duduk-duduk dengan para ulama kita. Wastima'i kalamil hukama'i dan mendengarkan ucapan-ucapannya ahli hukum atau fikih lah macam kita ngaji itu ya kan. Itu seperti itu. Ay al-alimina artinya orang-orang yang paham bidatillahi ta'ala dengan kedudukannya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-musibina yang ibaratnya itu bisa dipegang fi aqwalihim di dalam ucapan-ucapan mereka, wa af'alihim dan juga perbuatan-perbuatan mereka. Jadi apapun keadaan kita itu harus kita cari kesempatan semaksimal mungkin untuk bisa duduk-duduk dengan para ulama kita, para ustadz kita, sehingga kita sering mendengar apa yang disampaikan beliau, yang seharusnya kita itu mendengar hal-hal yang mungkin tidak baik atau mendengar hal-hal dunia terus ya kan. Apapun yang dia omongkan masalah dunia, tujuannya dunia, duduk-duduk ya dunia, tidur ya dunia, ibaratnya mikir dunia, ngalamun ya mikir dunia ya kan. Bahkan sholat nian, sehingga kita tuh yang terpikir dunia. Kata Pak Janis tadi, sholat tapi ingat ke kebon. Itu saking itu begitu. Lah duduk-duduk dengan beliau itulah sebagai ibaratnya itu apa ya istilahnya itu penebus. Penebus dari semua itu sehingga kita bisa mendengar hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha ta'ala sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu yuhyi menghidupkan siapa Allah qalba kepada hati al-mayyita yang mati binuril hikmati dengan cahayanya hikmah. Hikmah itu apa sih? Ayi ilmi artinya ilmu an-nafi'i yang bermanfaat. Hikmah itu ilmu atau pengetahuan yang membuat kita menjadi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan ibadah kita menjadi benar, ibadah kita menjadi lebih khusyuk kepada Allah, ibadah kita menjadikan semakin giat, kita semakin tahu tentang Allah. Nah, itu namanya hikmah. Bukan yang dulu kita kecil itu Pak Janis ya, seteruman terus kesurupan itu terus apa kayak apa kero apa itu, bukan maksudnya bukan itu. Hikmah di sini yang dimaksud itu kita bisa mendengar atau mendapatkan kisah-kisah atau cerita atau ilmu dari para ulama kita itu yang sehingganya membuat hati kita itu menjadi bersinar, tidak gelap lagi, tidak mati lagi. Nah, kama seperti keadaan yuhyi yang menghidupkan siapa Allah al-ardo kepada bumi al-mayyita yang mati bima ilmatori dengan air hujan. Artinya maksudnya bagaimana? Kalau Pak D kok mau sekali-kali duduk ngaji ya kan? Lah itu ibarat Pak D itu seminggu sekali itu
tanaman atau kita umpama kok tanaman tuh dikasih siraman seminggu sekali. Lah umpama kok kita seminggu tuh 2 kali ya ibarat tanaman tuh dikasih siraman seminggu 2 kali. Umpama kok sebulan sekali ya ibarat kita itu tanaman itu dikasih siraman sebulan sekali. Lah kalau setahun sekali Pak De wis kadung garing tandurane nggih. Heeh, lek nguripno engko payah. Nggih, aja setahun sekali lah, mbok wis. Sak ora-orane seidak-idaknya tuh hadir Jumatan dengerin khotbah. Kalau pas khotbah jangan ngantuk. Lah seidak-idaknya itulah. Kalau ndak mau ngaji ya. Nah, itu caranya begitu seidak-idaknya. Ini sudah ngaji idak, seminggu sekali idak, sebulan sekali idak, ya kan? Ikutlah dengerin khotbah itu seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali, pakai ngantuk pula Pak De. Nah, sudah. Akhirnya ibarat tanaman baru tumbuh tadi Pak De ya kering nian ya. Ibarat hatinya itu mati nian. Nah itu seperti itu. Tapi kalau kita sering duduk-duduk dengan para ulama kita, dengerin beliau bercakap, seidak-idaknya ada sedikit siraman atau sedikit air yang mengucur ke hati kita, sehingga hati kita yang loyo, lemah, males, tidak semangat tadi karena terkena siraman daripada ilmu dari Allah Subhanahu wa taala lewat beliau tadi, sehingga menjadi ada benih-benih kehidupan di hati kita. Nah, itu maksudnya begitu. Sudah paham itu ya? Pokoknya Pak De percayalah. Pak De nggak mau hadir di majelis ilmu, nggak mau ngaji, nggak mau sholat. Pak De tetap sibuk juga. Pak De tetap repot juga. Tetapi bukan masalah agama, bukan masalah ibadah, entah masalah apalah, ya kan? Nah itu, pokoknya begitu. Percaya ya begitu, enggak ya begitu. Ya untung macam saya itu Pak De nyampaikan tuh ndak harus orang tuh percaya Pak Lupi, lah terserah anak percaya nak tidak. Yang penting saya bacakan, saya terangkan. Pak De untuk siraman ilmu saka Allah Gusti Allah Subhanahu wa taala ya alhamdulillah ora wis karepe Pak De ngono. Penting wis tak sampai nih kewajiban saya sudah sampai Pak De ya, menyampaikan hukum-hukum Allah. Nah itu seperti itu. Karena wilayah hidayah itu wilayahnya Allah Pak De. Kita tidak berhak masalah hidayah itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah seneng ya dikasih hidayah, dikasih ilmu orang itu, dikasih hikmah. Kalau ndak ya ndak gitu loh ya. Walaupun Pak Lupi tiap hari ayolah ngaji ya udah datang karena bukan wilayah kita. Walaupun Pak Lupi paksa paling sekali itulah, besok tidak mau lagi. Nah itu kan, itu. Karena wilayah itu wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kok hatinya sudah kering mati, Pak Lupi. Nah sudah, ya agak lama Pak Lupi. Pak Lupi agak siram-sirami dulu. Ya kan, rayu-rayu dengan yang baik, yang enak, yang seger. Nah, itu lama Pak Lupi, nanti kira-kira baru ada mecungul dikit. Nah, tunasan itu baru kira-kira nanti mulai mau. Karena mulai hidup. Namanya kalau mati itu macam mayat, dia apa-apanya enggak apa-apa Pak Lupi, buang kali ya diam baik. Nah ibarat itu macam itu, hati pun ya begitu. Bisa mati ya? Bisa mati karena enggak kena siram. Lah kita kalau duduk-duduk ibaratnya dengan para ulama, dengan para dai kita, dengan imam kita, orang-orang yang soleh, itu ibarat kita tuh mendapat siraman air hujan, tanaman yang mendapat siraman air hujan, jadi segar. Nah, ya. Semakin banyak Pak Lupi kita semakin segar. Kecuali kalau gregetan Pak Lupi banjir bandang. Nah, itu ya. Mudah-mudahan kita ndak apa gitu ya. Nah, lah terus ngopo kita kok disuruh menyampaikan hal yang baik, menyampaikan kalau yang dilarang tuh suruh nyampaikan. Itu karena begini, ya kan? Kalau kok Allah tuh nanti sedang marah, kalau orang kita tidak nyampaikan, itu baik yang salah maupun yang soleh itu tetap kena hukum semua. Makanya harus kita sampaikan, ayo berbuat baik, ayo ngaji, ayo sholat dan segala macamnya. Nah itu karena kalau Allah sudah jengkel, ya nanti ya itu baik yang salah maupun yang soleh, yang baik itu tetap dihukum. Contohnya kemarin itu. Pak Janis lewat ke kebun, disengat tawon sikok, ya kan, ketuet, waduh kurang ajar kau, awas dek malam, nah, kan dibakar semua. Nah gambarannya begitu Pak RT ya.
Kita nanti disulut semua, nggak urus. Walaupun Pak RT itu soleh, nggak urus. RT-nya soleh kok dibakar juga, nggak urus. Nah, karena saking Allah sudah jengkel, rahmat Allah sudah males datang ke situ. Allah sudah malas menurunkan rahmatnya untuk masyarakat situ. Wa fi riwayati Tabrani, dan itu diriwayatkan dari hadis Tabrani an Abi Hanifah, dari Abi Hanifah, jalisu, duduk-duduklah kalian semua al-kubara, dengan orang-orang yang besar agamanya, wasa'alu, dan bertanyalah kalian semua al-ulama, kepada para ulama, khalitu, dan pada bercampurlah kalian semua al-hukama'i, dengan orang-orang yang ahli hukum atau ahli fikih, supaya kita tahu benar dan salah. Kita dengan para ulama supaya hati kita semakin lembut, ada nasihat beliau. Wa fi riwayatin, dan itu di suatu riwayat, jalisul ulama, yang adapun duduk-duduk dengan para ulama, wa sahibul hukama'i, dan berteman dengan orang-orang yang ahli fikih atau ahli hukum, wa khalitul kubaroi, dan bercampur dengan orang-orang yang ahli hukum tadi. Ai fa inal ulama, maka sesungguhnya para ulama itu salah satu aksamin, ada 3 macam Pak Lupi. Yang pertama al ulama, para ulama bil ahkamillahi ta'ala, dengan hukum-hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama itu ada 3 macam. Yang pertama ada para ulama Allah itu yang tugasnya menyampaikan hukum-hukum Allah dan Rasulnya. Ini loh Pak Lupi sah, ini tidak sah Pak Lupi, ini haram, ini batal, ini makruh, ini sunnah, dan lain sebagainya. Itu termasuk ulamanya Allah subhanahu wa ta'ala, gitu loh ya, itu ulama namanya. Wa adapun ulama yang bi ahkamillahi ta'ala, itu ashabil fatwa, orang yang mempunyai fatwa. Wala ulama, dan orang-orang yang alim bidatillahi ta'ala, dengan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, faqat, maka saja. Wahum, adapun mereka itu al-hukama'u, para ahli-ahli hukum. Fa fi madakhilatihim, maka adapun memasuk ke wilayah mereka itu tadhibu, akan memperbaiki lil akhlaki, untuk akhlak. Li'anahum, karena mereka itu asraqat, mencorong atau bersinar qulubu, mati mereka, bi ma'rifatillahi ta'ala, dengan ma'rifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama tadi para ulama yang ahli hukum ngasih tahu Pak Lupi, ini loh Pak Lupi haram, ini sah Pak Lupi, ini batal, ini enggak batal, ini sunnah, ini makruh, dan segala macam. Terus yang kedua, para ulama itu ada yang mereka itu menerangkan tentang Allah Pak Lupi, ini loh Pak Lupi, hatinya tuh yang begini, yang begini, yang begini, yang baik. Nah, itu dosa Pak Lupi, enggak boleh. Nah, dan lain sebagainya. Nah, maka kalau kita dekat-dekat dengan orang yang seperti itu Pak Lupi, nanti akan menghadirkan cahayanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, selain daripada itu, wa asraqat, dan akan bersinar asraruhum, rahasianya Allah subhanahu wa ta'ala, bi anwari jalalillahi, dengan cahayanya keagungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada ulama itu yang tukang menyampaikan hukum atau ahli fikih, ada ulama itu yang ibaratnya ahli fatwa Pak Lupi, yang menyampaikan tadi ibaratnya itu penentu halal dan haram dan segala macam. Yang ketiga, ulama-ulama Allah yang memang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yang memang nanti bisa memberi pencerahan kepada kita tentang Allah subhanahu wa ta'ala dan kebaikan kepada Allah, menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ulama, dan adapun para ulama bil qisma, ini dengan 2 macam. Wahum, adapun mereka al-kibra'u, ulama-ulama yang besar. Fa inna mukhalithati ahlillahi, maka adapun bercampur dengan ahli-ahlinya Allah itu taksibu, akan merubah ahwali saniyati, kepada tingkah-tingkah kesunahan. Wa naf'i, dan juga kemanfaatan, bil luhti, dengan bercampur, fauqan naf'i, yang di atas kemanfaatan, bil lafzi, dengan lafaz. Faman, maka adapun barang siapa itu nafa'aka, memberi manfaat kepadamu, lahdahu, di dalam percampurannya nafa'aka, maka akan bermanfaat kepadamu apa lafdahu, lafadznya. Waman la yafala. Jadi kita itu hidup itu mana sih Pak, kira-kira guru-guru kita tuh yang pantas untuk kita, yang kira-kira andekan kita mendengar
penjelasan beliau itu kita paham. Nah, kita bisa menerima hati kita. Lah itu maka orang-orang yang seperti itu kita ikutilah. Sehingga kita mengerti, paham tentang sunah-sunahnya Allah, tentang ahwalnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita boleh mengikutinya. Wa malah ya fala. Jika kok kita malah puyeng, pening, ya enggak usah. Nah, itu maksudnya begitu, Pak, ya. Wa kana, dan ada siapa as-Sahru Rodi, Syekh Sahru Rodi yatufu, berkeliling siapa Sahru Rodi fi ba'dil masjid, di sebagian masjid, khaifan, di musim khaifan tuh hujan. Bimakna sofaku, artinya bermakna yaitu menengok-nengok wajah. Yatasofakul wujuhi, menengok-nengokkan wajahnya. Fakila, maka dikatakan lahu kepada Syekh Sahrawardi tadi, fihi, di dalam masalah dia. Faqala, maka lalu berkata siapa Syekh Sahrawardi, innallaha, sesungguhnya bagi Allah ibadan adapun mempunyai hamba-hamba. Inna doru, jika kok melihat siapa hamba-hamba Allah tadi ilasasin kepada seseorang, aksibuhu, maka akan membekas siapa apa pandangan orang tadi kepada orang yang melihat tadi, saadatan, karena bahagia. Fa'ana, maka adapun saya itu atlubu, menginginkan dalika kepada orang yang model seperti itu. Maka saya Sahrawardi tadi berkata, sebenarnya Allah tuh punya makhluk, punya hamba yang andekan kita nengok wajahnya wae, nah itu akan menjadikan kita tuh mengingat kepada Allah, mengingat kepada akhirat. Nah itu maksudnya seperti itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayubtilahumullahu bisalasati baliyatin. Nah ini besok yang bahaya agak lama diterangkan di malam Selasa besok, bahwa kita kok karo berpaling dari beliau ini akan diturunkan 3 bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tidak termasuk. Sekalian lah, masih dikit lagi ya. Qala, sudah berkata siapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati, maka suatu saat itu akan datang apa zaman atau masa ala umati, atas umatku ini semuanya, yafiruna, mereka pada lari minal ulama, dari para ulama, wal fuqaha, dari para ahli fikih. Lah kalau umat itu kok sudah lari dari para ulama, lari dari para ahli fikih, nggak mau ngaji, nggak mau belajar, nggak mau dekat dengan mereka, nggak mau ngaji dengan mereka, fayab talihim, maka akan mencoba atau memberikan balak hum kepada mereka siapa Allah bisalah si baliatin, dengan 3 bala. Jadi Nabi itu bilang bahwa suatu saat akhir zaman besok di umatku itu ada suatu masa atau zaman umat itu pada lari, tidak mau dekat para ulama, nggak mau dekat para ahli hukum, maka Allah akan beri mereka 3 bala. Aulaha, adapun yang pertama itu yarfa'u, akan mengangkat siapa Allah al-barokata, kepada keberkahan min kasbihim, dari kerja mereka. Yang pertama Pak Lupi, kita kok lari dari para ulama, nggak ngurusin beliau, nggak ngereken beliau, nggak ngopenin beliau, maka akan dikasih bala. Yang pertama akan diangkat barokah rizki kita. Perasaan kerja dari pagi sampai sore, hasilnya perasaan banyak, cuman ternyata untuk apa-apa kurang. Nah itu namanya kerja kita dicabut berkahnya. Perasaan sudah lembur terus, pagi sampai sore, sore sampai malam, malam sampai pagi, sampai ndak kober ngelanin buju. Wah itu masih nggak cukup. Qolal mu'alif rahimahullah, itu berarti keberkahan rezeki kita tuh dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Kita hormati para ulama, kita muliakan para ulama dan fuqaha. Nah, itu caranya begitu. Wasaniatu, dan adapun yang kedua yang ditimpakan kepada mereka yang lari dari para ulama dan fuqaha, itu yusal, itu akan menguasakan siapa Allah taala alaihim, kepada mereka, sultanan, kepada raja-raja atau pemimpin, doliman, yang dolim. Jadi Pak Lupi, kalau kok kita punya pemimpin yang dolim, umpomo, jangan salahin siapa.
salahin diri kita sendiri. Kita enggak mau dekat dengan para ulama, enggak mau ngaji dengan para ahli-ahli fikih. Nah, itu ya. Tuh. Jadi kalau kok kita kebutuhan kurang terus, kita tuh kalau kok ibaratnya menuruti kebutuhan kita sampai mati ndak cukupnya nuruti nafsu tuh. Sampai mati nih enggak ada cukup. Itu kalau nurutin nafsu. Yang terakhir yang akan ditimpakan kepada orang tersebut wasali satu, dan adapun yang ketiga itu yakhrujuna, pada keluar siapa? Orang yang tidak mau dekat dengan para ulama dan fuqaha tadi, minat dunya, dari dunia, bi ghairi imanin, dengan tanpa iman. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah mati dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu jalannya kita usahakan seberapapun mampu kita ngaji, kita belajar, kita dekat dengan ulama kita, dengan guru kita hormati mereka dengan semampu kita, sehingga mudah-mudahan Allah hilangkan 3 perkara ini supaya diberi keberkahan dalam rezeki kita. Allah memberikan pemimpin-pemimpin kepada kita, pemimpin yang baik, dan supaya nanti kita meninggal itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatus salisatu, nasihat atau ucapan yang ketiga, wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.